Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Haq, SSN, dosen program studi pendidikan kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Muara Panjang. Jadi bidang keilmuan saya adalah penciptaan seni kriya, dan saya dipercaya untuk mengempu beberapa kuliah praktek yang berhubungan dengan penciptaan seni kriya. Di program studi pendidikan kriya, saya mengempu beberapa mata kuliah, antaranya kriya geometri tata, kriya dari si kulit, bermana, ornamen, dan mozaik. Pada PDD KTPT di bidang pengajaran kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah kriya geometri tata yang terdapat di program studi pendidikan kriya. Mata kuliah kriya geometri tata adalah mata kuliah praktek yang berada di semester 2 dengan bobot 3 SKS, merupakan mata kuliah dasar dan mata kuliah wajib. Mata kuliah kriya geometri tata adalah mata kuliah keahlian yang bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta didik dalam menghasilkan karya-karya kulit, seperti menciptakan karya pajangan berupa pembuatan motif-motif, motif-motif modern, pembuatan kaligrafi, dan pembuatan pajangan dinding. Teknik pembelajaran pada mata kuliah kriya geometri tata adalah dengan menggunakan DIE atau Delivery Interaction and Assessment dengan metode pembelajaran lain, cooperative learning, case study, role play, dan simulation, ceramah dan demonstrasi. Sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronos dalam 4 kali pertemuan. Asesmen dilakukan dengan pembagian tugas penciptaan karya geometri tata dengan penilaian proses 50%, UTS 25%, dan UAS 25%. Kemudian capaian mata kuliah kriya geometri tata atau lain, mahasiswa mengetahui teori tentang penelitian kulit, karakter desain, alat dan bahan, serta proses pembuatan kriya kulit. Mahasiswa mampu mempraktikkan pembuatan produk kriya kulit serta mendiskusi kendala, proses pembuatan produk, dan mampu menerapkan desain yang telah dirancang pada karya. Kemudian, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil dan analisa terkait proses pembuatan kriya kulit, sifat dan karakter bahan, prinsip desain dan metode perancangan karya kriya. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada UPP UKTPT kali ini adalah materi tentang mengaplikasikan teknik tata karya kulit di pertemuan keempat. Dengan SPMK, mahasiswa mampu menghasilkan karya kulit dengan menggunakan desain yang telah dirancang dan mengaplikasikan teknik tata. Kenakan materi berkaitan dengan teknik demonstrasi yang diselingi dengan diskusi dan diakhiri dengan memberi brief tugas. Baik, mungkin itu sedikit ulasan yang saya sampaikan tentang apa itu yang akan dilakukan di dalam mata kuliah kriya geometri tata. Dari pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk membuat desain, yaitu desain yang berhubungan dengan desain geometris, flora dan fauna. Selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana proses kita untuk melakukan teknik tata. Baik, sebelum melakukan proses, Bapak akan memperkenalkan apa saja bahan dan alat untuk melakukan proses permainan kita. Alat yang pertama yaitu kita memakai pahat stem tool. Ini pahat stem tool ini ada satu set dan satunya berguna untuk memberikan supaya dia lebih timbul untuk menggaris. Dan selebihnya ini digunakan untuk hiasan. Selanjutnya kita menggunakan pahat wayang atau pahat kulit. Nah, ini merupakan pahat kulit yang ada beberapa macam ukuran, baik dari lengkung, lurus, dan lancip. Kemudian alat selanjutnya kita menggunakan palu kayu, kemudian tatahan. Ini gunanya supaya nanti di waktu kita menata kulit tidak ada merusak kulit dan bawahannya. Kemudian bahan yang akan kita gunakan merupakan kulit samak nawati. Ini kulit samak nawati ini banyak di pasaran. Kenapa kita menggunakan samak nawati? Karena kulit samak nawati ini mudah didapatkan dan teksturnya lebih lembut dibanding dengan kulit samak sintetis. Oke, baik, kita langsung masuk ke proses. Karena sebelumnya kita sudah membuat desain dan kita melanjutkan bagaimana caranya kita untuk menata kulit. Kita menggunakan pahat stem tool.
Jadi untuk awalnya kita memberikan sedikit goresan di atas pinggiran motif tersebut dengan cara ditekan dan digosok mengikuti dengan arah motif yang telah kita desain, sehingga motif tersebut terlihat timbul. Nah, ini nanti kita gores kiri dan kanannya supaya motif tersebut timbul. Ini penekanannya menyesuaikan dengan motif ya. Jangan sampai lari dari motif. Nanti seandainya lari dari motif, dia akan tidak timbul, dan motif yang kita bikin sebelumnya atau desain kita sebelumnya akan jelek dan tidak sesuai bentuk. Selanjutnya kita menggunakan pahat wayang atau pahat kulit. Pahat wayang ini digunakan untuk membuat tekstur atau motif. Ini nanti digunakan sesuai lengkungan. Kalau posisinya ada melengkung, kita menggunakan pahat lengkung. Jangan dipaksakan dengan pahat yang tidak sesuai ukuran. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap untuk menghias, mengasih pola di background motif tersebut. Di sini ada beberapa banyak mata yang akan kita gunakan untuk menghias pada karya kulit kita nantinya. Baik, mungkin itu sedikit demonstrasi yang telah Bapak sampaikan gimana cara Oke, baik, kita lanjut ke proses untuk bagaimana memindahkan motif ke media kulit. Silakan diambil ukurannya sesuai ukuran desain.
Ini gunanya mengambil ukuran sesuai desain supaya desain kita atau kita bisa jadi simetris. Ya, sebelum dibasahkan silakan digunting dulu. Baik, usahakan disesuaikan pemotongannya sesuai dengan garis yang dibikin tadi. Baik, setelah pemotong selesai, sebelum memindahkan desain ke kulit, ada baiknya dibasahkan dulu, tapi jangan terlalu basah, hanya lembab. Dibasahkan ini bertujuan untuk supaya nantinya memindahkan desain cepat tertransfernya nanti. Apabila kulit sudah dirasakan lembab dan nggak terlalu basah, langkah selanjutnya kita melakukan transfer desain ke kulit dengan cara dicomplak. Ya.
desainnya ditransfer ke kulit. Ini pasta pentul dan berfungsi untuk menekan supaya nantinya motif yang bikin bisa timbul. Nah, dengan cara digosok, dia akan timbul sendirinya. Bang Pendi, akan coba Pendi. Ya, tekan Pendi. Mungkin di pertemuan pada minggu keempat ini kita sambungkan bagaimana tahap-tahap untuk memulai proses dari segi pemotongan kulit, kemudian pemindahan desain ke kulit, dan bagaimana cara untuk menata atau menekan supaya motif tersebut timbul. Baik, karena berhubung waktu kita sudah habis, jadi Bapak harap kepada mahasiswa semua bisa melanjutkan di rumah supaya nantinya tugasnya cepat selesai dan kita masuk ke tugas selanjutnya. Baik, kita tutup perkuliahan kita dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan pulang.